saya mengingatkan bahwa sebentar lagi sudah mau UAS ya, 2 minggu lagi. Kemudian barangkali yang proyeknya belum selesai, silahkan segera diselesaikan ya. Sekaligus nanti kita bahas kisi-kisi untuk IMK di minggu depan. Ya, jadi prototipe ini masuk ke dalam langkah akhir ya dari dari proyek IMK ya, di mana ini nanti materi pembelajarannya ya, ada prototyping, ada rapid prototyping, ada dimensi prototyping dan terminologi prototyping, sama prototyping tools. Jadi yang dimaksud prototype itu apa? Ini ya, jadi saya hilangkan dulu aja. Jadi proses membangun model dari suatu sistem, atau mungkin bisa kita sebut contoh kecil ya, contoh kecil dari suatu sistem. Taruh dalam sistem informasi atau teknik informatika, ilmu komputer. Kalau kita ngambil contoh mengenai rancang bangun, berarti ya proyek yang kalian buat itu termasuk prototipe ya, atau contoh kecil ya dari proyek ya, atau uji yang itu tuh tujuannya masih untuk uji coba saja kan. Proyek 1 itu hanya dibuat untuk menguji keandalan dari sistem informasi yang kita buat. Ya, kemudian nanti untuk menuju ke proyek-proyek berikutnya sampai nanti proyek itu dikatakan relatif sudah sempurna atau memiliki nilai SUS ya, kemarin itu SUS di atas 75. Nah, jadi proyek 1 ini masih belum bisa dikatakan proyek final ya, masih belum bisa dikatakan proyek final. Jadi diusahakan ya, saya sarankan saja nanti proyek 1, proyek 2, proyek 3 itu mitranya kalau bisa sama dan temanya juga sama ya. Jadi supaya tidak atau kelompoknya juga sama kalau perlu, jadi tidak terjadi misinformasi atau kebingungan ketika nanti mengerjakan proyek 2 ya. Karena pada umumnya itu tuh saya juga kurang tahu ya, banyak mahasiswa yang antara proyek 1, proyek 2, proyek 3-nya itu lain, padahal tidak disarankan seperti itu. Ya, karena proyek 1, proyek 2 itu ya pengembangannya proyek 1, proyek 3 pengembangannya proyek 2, sampai nanti ke final, itu dibawa ke TA ya silahkan. Oke ya, itu prototipe, contohnya proyek 1 yang sedang kalian kerjakan. Kemudian bentuk awal atau contoh atau standar ukuran dari sebuah objek. Ya, kalau dalam bidang kedokteran ya, kalau yang sekarang lagi tren itu ya mengenai vaksin ya. Vaksin itu kan ada uji klinis ya, uji klinis 1, uji klinis 2, uji klinis 3. Jadi dan itu nanti kan standarnya bagaimana ya, kan pembuatan vaksin itu juga punya standar. Sama seperti pembuatan perangkat lunak ya atau sistem informasi ya, itu juga punya standar tertentu yang istilahnya ya kita harus patuhi itu gitu. Ya, biasanya ISO ya biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak ya. Ya ini sebenarnya kita itu yang nomor 1 ini untuk D3 ya. Yang ini pengembangan tuh D4 ini, yang D4 informatika itu kan perangkat lunak, jadi kita nggak akan terlalu masuk ke dalam sini. Kalau digambarkan ke sebuah bagan itu ada desain, ya. Kemudian prototype, nah nanti dievaluasi. Evaluasi ini kalau sistem informasi ya melibatkan banyak
stakeholder ya. Nah, kemarin kan teman-teman sudah mengevaluasi mengenai apa itu website dari Citylink ya. Itu sebenarnya kita mengevaluasi, cuman kita itu kan website sudah jadi kita tidak diberikan kolom evaluasi ya. Mungkin ada beberapa website tertentu yang sifatnya masih evaluasi ya, masih apa namanya redesign ya, itu bisa teman-teman masukkan kritik dan saran di situ ya. Nanti evaluasi, nanti balik dulu ya. Kemudian setelah balik dulu masuk redesign prototipe lagi, kalau oke baru ini dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Kalau belum oke ya harus balik lagi ke redesign ya. Jadi ini tuh di sini memperhatikan kritik saran yang sudah diterima. Kemudian manfaatnya apa? Dengan metode prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Nah, mengapa sering saya sampaikan kalau mengerjakan proyek satu itu jangan sampai putus hubungan dengan mitra ya. Karena disitulah kita itu mengembangkan sebuah perangkat lunak yaitu informasi ini dengan rapi, Dan kunci agar model prototipe ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Misalkan saya kemarin memberikan contoh prototipe untuk membuat tiket bus ya menggunakan QR code ya, meniru dari atau benchmark ya dari punyanya PT KAI ya. Nah, prototipenya apa di situ? Prototipenya itu ya yang paling simpel berarti ya, kan dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya supaya apa? Supaya pelanggan itu tidak istilahnya di terminal itu sudah tidak lagi berhubungan dengan calo atau mungkin preman yang mungkin atau oknum tertentu yang kurang bertanggung jawab ya untuk mengganggu si pelanggan atau konsumen yang membeli tiket bus ini sehingga harganya tidak sesuai dengan apa namanya tarif ya, tarifnya tidak sesuai, dinaikkan semaunya sendiri seperti itu. Nah, itu untuk menghindari itu maka digunakanlah sistem QR code ini ya, dengan tujuan nanti kalau kondektur itu tahu ya, sudah tahu bahwa oh ini QR code-nya penumpang A ini sudah masuk ya, sudah berarti dia sudah bayar, gitu aja. Jadi simpelnya seperti itu ya. Dengan melihat QR code itu si kondektur ini sudah tahu bahwa penumpang yang dimaksud itu sudah membayar, sudah masuk ke rekening perusahaan uangnya. Kemudian prototipe akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan. Jadi bisa saja dihilangkan sebagian atau seluruhnya atau diulang lagi, benar-benar diredesain. Ya. Kalau dihilangkan sebagian itu biasanya ada apa namanya istilahnya kritik dan saran yang mungkin masuk, kemudian yaitu kayak kemarin Citylink itu kan, kalau kalian kritik itu ketika kita klik tombol tab apa ya, kemudian ada tombol yang diklik tidak keluar, nah itu harusnya dihilangkan ya. Diklik kok tidak keluar ya, itu berarti dihilangkan aja nggak apa-apa. Nah itu contohnya. Kemudian jenis prototipe yang pertama itu rapid prototype ya, didefinisikan sebagai metode-metode yang digunakan untuk membuat model rakitan ya. Ini biasanya digunakan untuk teknik mesin ya, khususnya pembuatan produk sepeda motor, mobil dan sebagainya ya. Itu kan dibentuk dulu gitu ya. Kemudian dibuat yang simpelnya dulu ya, kerangkanya dulu, kemudian dijalankan. Bisa nggak motornya itu dibuat pakai khusus mesin untuk bensin Pertamax saja. Nah, nanti dicek kalau diisi Pertalite masih bisa, berarti ya belum jadi. Nah, gitu. Kemudian ada lagi rapid prototyping.
Itu memungkinkan visualisasi suatu gambar 3 dimensi menjadi benda 3 dimensi asli yang punya volume. Selain itu, produk-produk rapid prototyping juga dapat digunakan untuk menguji suatu part tertentu. Ini kayak semacam program simulasi. Ya. Program simulasi. Misalkan kalau di dalam jaringan itu kita pakai yang namanya, kalau nggak salah itu apa ya, paket tracer. Ya, paket tracer itu prototipe itu. Ya. Prototipe instalasi jaringan yang kita buat gitu. Misalkan kita disuruh membuat instalasi jaringan sebuah perusahaan dengan 3 lantai ya, dengan luas sekian, lebar sekian, atau panjang sekian, lebar sekian. Nah, gimana cocoknya itu bagaimana rakitan instalasi dari jaringannya itu bagaimana? Nah, itu bisa diprototipe dulu pakai packet tracer. Ya. Karena apa, kalau nggak diprototipe nanti kita langsung pasang di situ ya, kalau ada error ya kita rugi gitu loh. Kita nggak akan bisa meminimalisir kerugian. Kemudian beberapa metode rapid prototyping adalah stereolitografi, laser sintering selektif, laminated object manufacturing, fuse deposition, modeling, solid grounding curing ya. Nah, nanti ini nggak akan saya terlalu banyak masuk, tapi sebenarnya di rapid prototype ini sudah jelas. Kemudian di masih prototype itu ada penyajian, lingkup, executability, dan maturation. Maturation itu pematangan. Nanti kan endingnya ya prototipe itu harus matang nanti. Penyajian itu ya jadi proyek satu yang sudah kalian buat itu nanti disajikan ke mitra. Bagaimana dari pendapatnya mitra itu, bagaimana lingkupnya, bagaimana ya, lingkupnya apa aja ya. Kemudian setelah selesai dieksekutability, dieksekusi, dijalankan. Tadi itu masih ada error tidak? Kalau masih ada error diulang lagi, di redesign lagi sampai nanti ke maturation atau pematangan. Nah, ketika pematangan ini berarti sudah siap dipakai. Ya, biasanya sudah ada hak ciptanya. Jadi kalian membuat sistem informasi itu bisa loh dijadikan hak cipta, itu bisa dimohonkan permohonan hak cipta. Kan gitu. Apalagi perangkat lunak yang kalian buat itu sesuatu yang baru, itu lebih bisa lagi. Kemudian ada lagi terminologi untuk working prototype ya. Ada prototipe horizontal, yaitu mengerjakan sebagian besar interface tapi tidak mendalam, kemampuan sistem hanya dinampilkan sebagian. Nah, ini biasanya saya pernah punya teman yaitu membuat sistem ujian berbasis internet, tapi dengan menggunakan tidak banyak menggunakan hard disk gitu. Hard disknya itu terpusat tapi bisa banyak PC, misalnya 30 hard disk tapi PC-nya hanya 1 gitu. Di adminnya saja gitu. Nah, itu dia membuat itu ada versi gratisnya ya. Nah, ada versi bayarnya. Ya, karena memang kan dia punya hak untuk mengkomersilkan karena buatannya sendiri, jadi seperti itu. Jadi ini dia tampilkan yang tidak terlalu mendalam, yang gratis itu. Kalau mau ditampilkan mendalam ya itu pakai harus bayar dulu ke dianya kan gitu. Prototipe vertikal itu semuanya sudah ditampilkan ya. Tapi kemampuan yang aslinya itu tidak ditampilkan. Kemudian early prototype, late prototype, dan low fidelity prototype ini itu berarti sudah mendekati penjelasan untuk kemampuan asli dari perangkat lunak yang sudah dibuat. Oke. Nah, ini ada lagi istilah storyboard ya. Storyboard itu digunakan di awal desain. Ya. Biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang. Kumpulan dari sketsa frame individual menyajikan urutan inti cerita, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui setiap aktivitas.
Mungkin teman-teman yang dulu SMK-nya jurusan komputer ya TKJ atau perangkat lunak ataupun multimedia itu pernah belajar storyboard. Jadi storyboard itu semacam tutorial sebenarnya, tutorial bagaimana cara menggunakan perangkat lunak yang sudah kita buat, kita kerjakan, selesai kita kerjakan. Itu pakainya storyboard. Ya. Storyboard ini bisa bentuk video, bisa bentuk kalau kalian mengajukan hak cipta itu bentuknya bukan video tapi ya file biasa, tapi ada urut-urutannya, inti ceritanya bagaimana, sehingga nanti dengan storyboard yang kita buat itu user itu tanpa harus banyak bertanya dengan kita, dia tahu cara menggunakan perangkat lunak yang sudah kita buat. Intinya semacam training, tapi trainingnya itu detail sekali gitu. Ya, kalau di sini contohnya bagaimana? Ya laporan yang kalian buat itu. Laporan proyek yang kalian buat itulah storyboard sebenarnya. Nah, jadi harusnya laporan itu harus sama dengan apa yang kalian kerjakan waktu kalian mengerjakan proyek. Ya, makanya kalau bisa itu harus seiring gitu ya. Seiring ya, misalkan proyek sudah masuk ke membuat database untuk admin, ya di laporan itu juga harus ada skenario-nya, harus ada gambaran urutan inti cerita bagaimana langkah-langkah user itu masuk ke admin. Nah, itu harus ada gitu. Bagaimana masuk ke admin, bagaimana kalau menangani error itu sudah harus ada. Gitu. Kemudian sketsa itu sangat penting untuk low fidelity atau prototyping. Jangan takut dengan kemampuan menggambar ya. Menggambar itu nggak harus bagus. Justru coret-coretan itu malah itulah yang sebenarnya penting ya. Penting untuk ditampilkan malah. Banyak kok kalau kita lihat contoh di YouTube itu beberapa storyboard itu gambarnya biasa-biasa saja, tapi urutan alur ceritanya itu jelas, dalam artian cara menggunakan rancang bangun A misalkan. Nah itu sudah jelas gitu ya, sudah jelas dari awal sampai akhirnya itu bagaimana. Walaupun tampilannya biasa-biasa saja. Nanti kalian bisa searching di storyboard ya pakai Google, itu banyak gambar-gambar biasa-biasa saja, tapi yang secara penjelasan mereka justru lebih jelas. Kemudian menyajikan tampilan yang kotor dan cepat dari interface, konsep, dan desain. Ini tampilan kotor tadi itu yang gambarnya jelek. Kemudian tools yang digunakan itu bisa pakai PowerPoint, Illustrator, bahkan Paint itu bisa ya. Paint bisa, Corel Draw bisa. Ya kan ininya cuma menggambar saja. Kemudian kalau pengen ada masuk ke animasi ya pakai ini Macromedia Director, Visual Basic, Flash, Illustrator ini storyboard atau tadi itu ya urut-urutan penggunaan sebuah apa namanya? Sebuah sistem informasi atau rancang bangun, tapi sudah lebih mengarah ke animasi. Kalau ini kan baru gambar saja ya. Baru gambar-gambar, kalau ini sudah dibuat animasi. Saya dulu pernah lihat teman saya yang buat itu pakai Flash kalau nggak salah, membuat animasi cara merakit PC ya, PC yang kuno dulu, yang jadul, yang masih bukan laptop ya, PC dua pakai Macromedia Flash. Ya sangat menolong sekali bagaimana cara memasang hard disk, memasang RAM, memasang kabel power, ya, memasang motherboard, ya, memasang VGA dan lain sebagainya, itu sangat membantu. Nah ini contohnya ya. Ini tuh pakai apa ini? Ini contoh Pak. Oh ini pakai Photoshop kalau nggak salah ya. Adobe Photoshop ini kalau nggak kelihatan di sini. Kayaknya ini Photoshop. Adobe Photoshop. Ini contohnya membuat seperti ini. Ini ada urut-urutan langkah-langkah apa saya kurang tahu ya, kayaknya praktek apa gitu ya. Gurunya mengajar praktek apa itu ada di sini. Kemudian ada scripted simulation ya, pakai PowerPoint, diperdekat, Macromedia Director ya. Itu digunakan untuk
Meletakkan tampilan seperti storyboard dengan perubahan di antaranya. Dapat memberikan user catatan yang sangat spesifik, disebut covered prototyping, Macromedia Director. Ini itu maksudnya storyboardnya itu bisa diisi ini kritik dan saran gitu. Jadi ketika selama storyboard itu berjalan, user itu dapat memberikan catatan yang sangat spesifik. Jadi ini lebih interaktif dari yang dua di atas tadi. Ini lebih interaktif lagi ya, karena ini sudah pakai interface beneran ini, Visual Basic, DLP, UMX, bahkan Python itu bisa ya. Ya nanti tampilan kalian pun itu bisa, karena tampilan kalian sistem informasi yang harus kalian buat itu, atau aplikasi, ataupun rancang bangun, ataupun praktek yang kalian buat itu harus sudah mendukung interface, harus dinamis. Kalau nggak mendukung interface, sekarang tidak akan dipakai. Kecuali beberapa website tertentu yang sifatnya mungkin darurat, itu masih dipakai. Tapi pada umumnya yang sekarang statis itu nggak akan dipakai lagi. Sangat jarang orang melirik, karena kurang interaktif. Keuntungan prototype ya. Keuntungan prototype ya. Jadi end user dapat berpartisipasi aktif, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan ya. Mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi, waktu pengembangan bisa berkurang ya, mengurangi biaya pengembangan, membutuhkan keterlibatan pengguna dan pengembang menerima umpan balik pengguna terukur, memfasilitasi implementasi sistem karena pengguna tahu apa yang diharapkan, hasil di kepuasan pengguna yang lebih tinggi, ya, menghadapkan para pengembang untuk potensi perangkat tambahan sistem yang akan datang. Sebenarnya nggak hanya ini, banyak sekali, tapi dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bisa aja 20, bisa aja 30, tergantung dari prototipe yang dibuat gitu loh. Tapi pada intinya yang bisa kita resume di sini itu satu ya, mempersingkat waktu pengembangan. Jadi dengan ada prototipe itu kan dari awal sudah diketahui ya, kekurangan-kekurangannya apa saja itu bisa diketahui. Kemudian lebih efisien ya, waktu pengembangan bisa berkurang. Kemudian mengurangi biaya pengembangan. Jadi mengurangi biaya pengembangan karena sudah tahu errornya di mana. Jadi waktunya itu kan untuk tadi seperti jaringan tadi ya, jaringan. Kita membuat instalasi jaringan tadi di dalam gedung. Kalau sudah kita ketahui pakai paket tracer ya, nanti di dalam faktanya, di dalam prakteknya ya, biaya pengembangan itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga ya lebih hemat gitu ya. Kemudian kepuasan pengguna yang lebih tinggi, ya karena diberi contoh kan user itu senang ya, daripada kita ngomong saya sudah membuat jaringan seperti ini gitu. Kemudian ditunjukkan ke penggunanya, oh kalau ini seperti ini bagaimana, kecepatannya berapa, bandwidth-nya kalau dibagi menjadi 100 PC itu bandwidth-nya turun atau tidak. Itu user sudah bisa menjawab secara langsung dari simulasi itu. Beda kalau kita hanya ngomong saja. Dianggapnya ya ini kapan penjelasannya, dari tadi ngomong terus jadi pakainya belum kelihatan gitu. Mending pakai simulasi. Yang terakhir itu menghadapkan para pengembang untuk potensi perangkat tambahan sistem yang akan datang. Jadi nanti pengembang juga bisa mereka-reka apa yang akan bisa ditambahkan di perangkat lunak ini atau instalasi jaringan tadi pada waktu yang atau masa yang akan datang. Sampai sini saya tanyakan tidak? Oke, kalau tidak ada besok ini saya lihat sikon dulu, kalau besok masih di sini ya saya insya Allah nanti online lagi ya, tapi nggak masalah karena sekarang belajar dimanapun bisa. Minggu depan kita bahas kisi-kisi,
tidak akan memberi bahasan yang baru lagi untuk persiapan UAS. Oke, gitu aja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.